berjuang untuk menata, untuk menyusun draft SK ini sehingga kemudian jadilah sebuah SK yang ditandatangani oleh waktu itu sudah saya, jadi saya yang menandatangani. Tapi perjuangan itu dilakukan jauh sebelum saya, yaitu mulai 2019. Hanya saya juga masuk di dalamnya meskipun tidak ada namanya, Bu, karena saya kepala SPI waktu itu, dan segala yang terkait dengan uang menguang kalau tidak lewat SPI tidak bisa kelar. Cuman kadang-kadang dilupakan, Bu, SPI itu. Ini hari ini diundang ke SPI. Kabur. Oh, nggak ada. Maksudnya nggak ada wakilnya juga. Nah, itu perjalanan yang dilalui terkait dengan proses penyusunan SK Rektor tentang penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual. Lalu sistematika peraturan rektor ini dimulai dari ketentuan umum, tentunya berisi tentang hal-hal prinsip terkait dengan bahasa yang digunakan atau kata-kata yang digunakan, sehingga kemudian ada makna-makna yang bisa diketahui secara umum. Kemudian azas, prinsip, dan tujuan itu ada 3 pasal, yaitu pada pasal 2, 3, dan 4. Lalu dalam ruang lingkup itu ada 1 pasal, yaitu pasal 5. Dan kemudian bentuk-bentuk kekerasan seksual itu ada 13 pasal yang menjelaskan 12 bentuk kekerasan, yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 18. Kemudian ada sistem layanan terpadu atau unit layanan terpadu. Ini ada 2 pasal, 19-20. Ini perlu saya sampaikan kepada Ibu Prof. Persoalan ULT ini atau sistem layanan terpadu ini bukan kemudian tidak diupayakan, tetap diupayakan, tetapi PSDA itu sangat selektif mencari orang-orang yang memang betul-betul punya passion ke sana, sehingga tidak secara serta-merta menempatkan, karena itu akan berdampak pada pelayanan, berdampak pada psikologi dan lain sebagainya. Sehingga tim itu kemudian diajukan dan sekarang sedang dalam proses peng-SK-an. Jadi artinya sudah kita secara personal itu sudah dilakukan oleh PSDA, dalam hal ini LPPM secara umum, tapi kemudian tim ya, formal yang ditetapkan oleh keputusan rektor itu sedang dalam proses, dan insya Allah setelah saya lakukan telaah, insya Allah person-person yang ditetapkan itu mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ini terkait dengan hati, terkait dengan perasaan, terkait dengan kepribadian seseorang, begitu ya, yang tidak semua orang bisa seperti kita. Kemudian bentuk-bentuk tindakan dan alur penanganan ini ada 11 pasal, yaitu dari pasal 21 sampai dengan 31. Lalu kemudian ada penganggaran. Mudah-mudahan ini di 2023 PSDA sudah menganggarkan, ya. Kalau mungkin 2022 belum, karena memang prosesnya dari 2021 ya, Bro. Nah itu, sehingga kemudian 2023 ini memang saya, Prof, menyampaikan kepada semua teman-teman dalam membuat anggaran, mengajukan anggaran itu memang satu, harus betul-betul berbasis akreditasi. Jadi membuat kegiatan-kegiatan itu harus berdasarkan atau berbasis akreditasi, lalu kemudian berbasis
ketentuan-ketentuan yang baru. Misalnya hari ini kita wajib melaksanakan kegiatan berbasis moderasi beragama, maka itu harus. Kemudian hari ini juga kita harus melakukan kegiatan berbasis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, maka ini juga harus menjadi pertimbangan dan kemudian dianggarkan, baik itu terkait dengan sistematika pembelajarannya maupun sarana prasarana. Sehingga PSKA juga sudah memiliki tempat ya, sebenarnya sudah kita siapkan. Jadi saya sekaligus juga sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian, LPPM ini sebenarnya sudah disiapkan tempat yang luas, yakni mantan gedung perpustakaan atau gedung perpustakaan lama lantai 2 itu milik LPPM, dan saya sudah minta kepada Bu Korbat melalui Subkorbat THR itu Agustus ini harus sudah ditempati. Nah, sudah sampai belum Pak Agus? Belum. Oh ya. Secara lisan sudah kan? Sudah ya. Berarti secara lisan sudah, tinggal nanti. Jadi itu segera ditempati, karena tempat yang ada itu Bu Prof kita sudah siapkan tempat laktasi sudah ada. Bahkan saya kemarin masuk ke sana langsung saya plot, karena ada juga yang perokok gitu kan. Maka saya bilang di ruangan ini yang dekat dengan jendela siapkan untuk khusus tempat merokok, sehingga tidak boleh merokok di sembarang tempat. Kalau mau merokok ya masuk ke kulkas untuk merokok itu gitu. Nah gitu. Kulkas namanya, ruang khusus merokok itu. Nah ini upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk melaksanakan mandatorium ya, mandatori yang ditetapkan kepada kita terkait dengan aturan-aturan, termasuk juga mandatori terkait harus dilaksanakannya Ma'had Al-Jami'ah Prof. Kita juga mempersiapkan sehingga di semester awal ini atau di tahun akademik baru ini kita juga akan menerapkan asrama untuk mahasiswa dengan sistem pondok mitra. Jadi pondok pesantren mitra, kita menggunakan pondok pesantren mitra. Yang ini ketika saya sampaikan kepada Pak Sekjen, kemarin kebetulan saya ketemu Pak Sekjen Prof. Nizar Ali, saya sampaikan terkait dengan pesantren ini. Saya berapi-api menyampaikan, tapi beliau jawab singkat, itu sudah lama dilaksanakan oleh UIN Sunan Kalijaga, kata beliau. Jadi artinya UIN Sunan Kalijaga pun tidak memiliki ma'had, tetapi memiliki mitra gitu. Nah ini kan patut kita tiru. Artinya kita tidak dari dulu itu akan dilaksanakan menunggu punya ma'had. Ya menunggu punya ma'had itu kan banyak unsur yang harus disiapkan. Maka kemudian alhamdulillah Bapak WR3 beserta Direktur Ma'had dan sekretarisnya itu terus bergeliat untuk melakukan MOU sehingga kemudian semester ini bisa dilaksanakan. Tentunya ini juga Pak Nuryanto, Pak Direktur Ma'had, ini juga harus berbasis SK Rektor ini dalam melaksanakan pengasramaan mahasiswa ya, itu harus terkait dengan SK ini. Kemudian satu pasal yaitu pasal 33 berisi tentang penutup. Dari beberapa hal ini yang perlu kita lihat, jenis-jenis kekerasan itu ada perkosaan, ada pelecehan seksual, kemudian ada intimidasi seksual, kemudian ada eksploitasi seksual, berat-beratnya, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi, kemudian pemaksaan pelacuran, lalu pemaksaan perkawinan, masuk juga di sini.
Kemudian pemaksaan kontrasepsi. Nah, ini untuk ibu-ibu muda nih. Jadi kalau ibu-ibu muda dipaksa untuk menggunakan kontrasepsi yang tidak sesuai dengan hati nurani, itu ternyata termasuk jenis-jenis kekerasan seksual, ya, atau sterilisasi. Nah, ini kalau sudah diterapkan betul ULT itu ada. Kalau ibu-ibu merasa hal itu, maka bisa mengadu ke ULT gitu ya. Apa kamu pihak? Kemudian ada kekerasan seksual berbasis digital. Ini hari ini tentunya marak ya Bu ya dilakukan, sehingga kemudian dipaksa kalau tidak mau diancam akan dipublikasikan gitu. Nah, ya. Nah ini juga diatur dalam peraturan ini. Kemudian ada kontrol seksual lewat aturan diskriminatif. Nah, ini ada 12 jenis kekerasan yang ditetapkan melalui SK Rektor ini, sehingga kemudian tindak lanjut pasca SK Rektor ini kami terus melakukan sosialisasi. Ini dilakukan melalui media WhatsApp, Bu. Jadi Bu Elva dan Bu Mufliha ini rajin menyampaikannya di grup WhatsApp. Mudah-mudahan sudah di screenshot itu. Pastinya harusnya di screenshot buat bukti ya. Bukti sudah melakukan sosialisasi maksudnya. Bukan. Nah ini kan yang sudah dilakukan, baik itu melalui media WhatsApp ataupun kemudian dilakukan melalui kegiatan-kegiatan. Jadi ada kegiatan mengapa peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Metro ini penting, lalu kemudian melawan kekerasan seksual dengan narasumbernya Ibu Elva Murdiana ini dipayungi pernah, kemudian kemarin baru-baru di radar Tribun News ya. Kemudian ada aksi dan peta jalan pasca peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus. Ini dengan mendatangkan Bapak Taufik Basari yang juga saya salah satunya sebagai juga narasumber pada saat itu. Lalu juga dilakukan diseminasi draft ini yang di tahun 2020 ya Bu ya. Tahun 2020 ini dengan keynote speech-nya Ibu Profesor Dr. Elizabeth Mage, Ibu Rektor sebelumnya, lalu kemudian beberapa narasumber ataupun yang menyusun ya, tim penyusun, termasuk juga kita menghadirkan Bapak Dr. Mahrus M.Adil pada saat itu. Lalu kita lakukan sosialisasi dan uji publik dari 20 sosialisasi SK Dirjen, kemudian sosialisasi pada organisasi ekstra kampus, kemudian sosialisasi pada organisasi kemahasiswaan, dan kemudian opini poster edukatif melalui web kampus, majalah mahasiswa, dan official IG PSG IAIN Metro. Ini yang rajin menyampaikan ada Mbak Hifni Carolina dan Ibu Mufliha Wijayanti. Selanjutnya implementasi dari SK Rektor IAIN Metro nomor 208 tahun 2021 tentang PPKS ini adalah adanya sistem dan adanya unit layanan terpadu yang tadi saya sudah sampaikan. Maka sekaligus saya juga mohon kepada Bapak Ibu nanti yang mendapatkan mandat menjadi tim pada unit layanan terpadu, kiranya mohon keikhlasannya untuk bisa menerima SK tersebut dan kemudian dilanjutkan dalam implementasinya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan divisi-divisi yang ditetapkan. Insya Allah LPPM dalam hal ini PSGA sudah dengan cermat menelusuri, karena cukup lama Bu Prof menelusurinya, cukup lama dari Juni 2021 Juni 2021
itu ditelusuri sampai kemudian beberapa waktu yang lalu terbitlah permohonan tim itu ya. Itu saya tagih itu Bu Prof. Terus terang saya tagih. Karena saya bilang jangan cuma ngomong doang Bu, saya bilang. Ajukan tuh, berani nggak saya bilang. Alhamdulillah kemudian diajukan nama-namanya yang tadinya masih dalam hati gitu. Antara iya, enggak enak dan lain sebagainya. Akhirnya di draft, kemudian diajukan dan alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan penelaahan itu. Gitu ya Bu Muf, supaya tidak ada dusta di antara kita. Kemudian pada pasal 21 dan 22 itu dilakukan pencegahan, yaitu dengan mengembangkan kajian dan penelitian terkait kekerasan seksual. Ini sudah dilakukan dan PSGA memiliki jurnal, yaitu jurnal setara Bu Prof. Kita memiliki jurnal setara yang juga membahas di sana terkait hal-hal yang termasuk di dalamnya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Lalu edukasi tentang anti kekerasan seksual di lingkungan IAIN Metro dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu sosialisasi dan kampanye anti kekerasan seksual melalui kegiatan pengenalan budaya akademik kampus. Insya Allah besok di salah satu materi yang disampaikan pada saat PBAK itu terkait dengan kekerasan seksual. Ya, kampanye ya, sosialisasi sekaligus kampanye terkait dengan anti kekerasan seksual. Lalu juga sudah dilakukan kemarin melalui pembekalan kuliah pengabdian masyarakat. Ini juga kemarin saya tegasi gitu, harus berani disampaikan, minta waktu kepada pusat pengabdian masyarakat untuk bisa menyampaikan terkait dengan hal ini. Lalu juga pada pembekalan praktek pengalaman lapangan, kemudian pembekalan praktek kerja lapangan, pengkaderan organisasi intrakampus, baik UKM, UKK, HMJ, DEMA, SEMA, dan juga seminar serta diskusi. Lalu ada penandatanganan fakta integritas, PPR, PKL, KPR, bimbingan penulisan tugas akhir. Lalu kemudian juga ada konsultasi peer group, student crisis center yang dilakukan, dan juga membangun sarana dan prasarana responsif gender, ruang konsultasi meskipun curhatnya Bu Mufliah itu di grup meskipun sudah punya ruang konsultasi meskipun masih mini gitu kan, karena tempat yang asli yang disiapkan belum ditempati gitu Bu Prof. Insya Allah kalau sudah ditempati, saya lihat itu, saya kemarin begitu melihat Bu Prof, ruangannya tuh lebar-lebar Bu Prof. Ruangannya kepala pusat itu hampir sama dengan ruangan rektor gitu loh. Oh bisa Bu. Nanti diantar oleh Bu ya, yang Pak Agus ya tempatnya itu sangat nyaman di perpustakaan lama lantai 2. Kemudian juga pencahayaan untuk yang tempat yang baru insya Allah sudah cukup. Nanti akan kemudian dilengkapi dengan CCTV. Kamar kita CCTV sudah, kamar mandi terpisah juga sudah kita upayakan. Ya meskipun perlahan ya perlahan kita upayakan untuk bisa diselesaikan. Kemudian ada BIMTEK mata kuliah berbasis gender, ini dilakukan. Kemudian ada Sarasian dan buka bersama Ormawa sahabat PSGA. Jadi sudah dilakukan pada saat sekaligus buka bersama pada saat itu. Kemudian pencegahan yang sudah dilakukan yaitu melalui kurikulum responsif gender, melalui strategi afirmasi dan insersi mata kuliah gender. Jadi ada RPS, kemudian buku ajar, dan bersinergi dengan 3 UKM yaitu riset. Kita punya UKM riset keilmuan, kemudian ada kronika, dan kemudian lembaga keagamaan kampus ya. Dulu LDK terus kita ganti menjadi LKK untuk menginsersi isu kekerasan seksual dalam program kerja.
Lalu ada opini, poster edukatif melalui web, kampus, majalah mahasiswa, dan official IG PSDA yang sudah disampaikan. Lalu penanganannya, Ibu, penanganannya secara tertulis di dalam SK itu sudah disampaikan, dimulai dari karena kita belum memiliki WLT yang dari awal tadi itu, tapi kemudian secara personal, secara person itu sudah dilakukan oleh PSGA. Nah, kita karena WLT itu belum terbentuk, maka kita menggunakan dengan sistem melaksanakan kode etik yang ditetapkan. Nah, teknis kalau kemudian dari fakultas, artinya kejadian itu ada di misalnya dosen itu diselesaikan di fakultas, lalu kemudian hasil dari penyelesaian di fakultas itu disampaikan kepada rektor, lalu kemudian ditelaah dan kemudian diterbitkan SK rektor terkait dengan hasil telaah yang dilakukan oleh fakultas tersebut, yang sekaligus dalam SK itu ditetapkan hukuman yang diberikan atau sanksi yang diberikan kepada dosen yang bersangkutan. Ini kita sudah lakukan dan SK-nya juga sudah ada. SK-nya sudah ada. Termasuk kemudian setelah itu ada pendelegasian rektor kepada PSDA melalui ULT yang ditetapkan untuk terus melakukan pengawasan terhadap baik itu pada korban maupun pada pelaku yang ada. Itu sudah kita lakukan. Ini beberapa hal. Lalu kemudian keberadaan unit layanan terpadu tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan segera terbit karena kemarin ada perbaikan ya Bu ya, ada perbaikan, insya Allah segera terbit. Nah itulah Ibu yang terakhir terkait dengan pengaduan pasca SK rektor ditetapkan. Ini mulai ada pengaduan dari mahasiswa disampaikan, kemudian tapi masih pada fakultas Bu, karena ULT itu belum terbentuk tadi itu, dan memang sosialisasi itu harus terus dilakukan dan itu harus kita semua, bukan hanya Bu Mufliah sebagai kepala PSGA, tapi kita semua harus menyampaikan bahwa kita punya pusat studi gender dan anak yang konsen melakukan pengawasan terhadap terkait dengan ataupun yang punya tugas salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap, artinya pengurusannya ya, kalau tugas dan tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab kita bersama, tapi tugas secara formal itu ada di PSDA, maka tugas kita itu menyampaikan ke semua mahasiswa bahwa kita punya PSDA, Pusat Studi Gender dan Anak. Kenapa? Karena keluhan, lagi-lagi keluhan Bu Mufliah di grup itu, hari ini mahasiswa belum tahu apa itu PSGA. Ini kan apa namanya, ironis gitu. Ada ini mungkin karena dampak daring itu. Jadi mahasiswa masih mahasiswa baru, kemudian dampak daring sehingga dia tidak tahu PSGA dan kemudian di mana tempatnya. Nah ini maka tugas kita untuk terus mensosialisasikan sampai kemudian kronologi pengaduan, lalu kemudian bentuk penanganan seperti yang saya sampaikan, lalu dilakukan telaah dan kemudian diberikan keputusan akhir seperti yang saya sampaikan tadi. Barangkali itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pelaksanaan atau implementasi, sosialisasi dan implementasi terhadap SK Rektor nomor 28 tahun 2021 yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang ditetapkan. Terima kasih, dan nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mufliah terkait dengan kendala dan tantangan yang dihadapi. Jadi Bu Mufliah akan curhat apa yang ada dalam hatinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Rektor, Bu Dr. Haji Siti Nurjana FIG BIA.
atas paparan terkait perkembangan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di IAIN Metro. Baiklah Bapak Ibu pimpinan serta hadirin peserta Monev yang kami hormati, selanjutnya diskusi pemetaan terkait dengan tantangan, peluang, hambatan, serta strategi tindak lanjut yang akan dipandu oleh Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Metro kepada Ibu Dr. Mufliha Wijayanti MSI. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor Dr. Siti Nurjanah MAG PIA, Komisioner Komnas Perempuan Profesor Dr. Alimatul Kiptia, dan tim Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya hanya akan melanjutkan paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rektor tadi terkait implementasi SK Rektor tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di IAIN Metro. Dalam slide-slide yang ditampilkan oleh Ibu Rektor tadi, sebenarnya ada poin apa yang diamanatkan oleh SK Rektor dan beberapa poin yang baru bisa kita laksanakan. Itu dalam paparan tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bu Rektor, dan kemudian saya ingin curhat. Ini kata Bu Rektor tadi, Mufliha mau curhat. Ini apa yang dihadapi oleh PSGA dan tim di dalam menerima amanat sebagai leading sector untuk pelaksanaan SK Rektor ini. Jadi saya mencoba memilahnya dalam 3 kategori. Ini pakai teori hukum Friedman. Jadi dalam implementasi hukum itu biasanya ada 3 kendala. Jadi yang pertama adalah kendala struktural, dan dalam hal ini saya coba tambahkan kendala administratif. Yang pertama adalah terkait keberadaan unit layanan terpadu. Nah, ini tidak hanya dialami oleh IAIN Metro, tetapi hampir semua di perguruan tinggi yang sudah punya SOP pencegahan kekerasan seksual ini mengalami problem. Jadi tarik-menarik antara ULT ini berada di PSGA atau berada langsung di bawah rektor. Nah, ini punya konsekuensi yang berbeda. Jadi ketika di bawah rektor, tentu ini berhubungan dengan struktur yang ada di dalam Ortaker, bahwa ULT ini belum ada. Tetapi ketika ini berada langsung di bawah rektor, dia lebih powerful, baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi penegakan hukumnya, karena langsung berada di dalam kendali rektor. Beberapa kampus seperti UIN Sunan Kalijaga ini langsung di bawah rektor, dan ini memang menjadi panutan sebagian besar PSGA ya. Jadi kita banyak berkiblat ke UIN Sunan Kalijaga, meskipun di dalam implementasi apa yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga belum tentu bisa dilaksanakan di perguruan tinggi di daerah. Jadi ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, ULT itu berada di PSGA, ya, berada di PSGA, dan ini relatif lebih mudah diadakan. ULT itu di bawah kendali PSGA, tetapi kelemahannya adalah menjadi tidak powerful. Dan nanti di poin berikutnya saya akan bicara bahwa PSGA itu bukan unit penyedia layanan. Jadi kita ada tuntutan untuk kembali ke khitoh bahwa PSGA itu bukan unit penyedia layanan, tetapi adalah pusat kajian. Sehingga ULT ini harus terpisah dengan PSGA. Kalau PSGA sekaligus sebagai unit penyedia layanan, ini beban kita dunia akhirat dan seisinya. Jadi rekomendasi kami ya dalam mengantisipasi hambatan ini, ULT itu pisahkan dari PSGA kalau memang ini belum bisa berada langsung di bawah rektor. Ini konsekuensinya memang konsekuensi otoritas dan juga konsekuensi anggaran. Meskipun sebenarnya ada edaran dirjen yang menyatakan bahwa PSGA itu dalam mengemban amanat kekerasan seksual ini harus diberi alokasi 5-10% dari anggaran BOPTN. Ini edarannya ada dan sudah kami sampaikan ke bagian perencanaan. Lalu yang kedua, ini terkait dengan organ ULT. Tadi Bu Rektor sudah menyentil betapa sulitnya untuk mengisi orang-orang yang ada di OLT, karena ini berkaitan dengan perspektif, dengan passion, dengan dedikasi. Ini yang agak sulit ya.
kita sudah cerdas, kita sudah memiliki perspektif, passion juga ada, tapi belum tentu punya waktu, punya dedikasi, dan kita juga butuh skill-skill yang belum dimiliki oleh Yayan Metro. Misalnya terkait layanan medis, layanan psikolog. Kita punya dosen psikologi, tetapi dia bukan psikolog. Ini dua hal yang berbeda. Dia ilmuwan psikologi, bukan psikolog. Jadi kita masih ada terkendala di sini. Nanti saya kira Prof. Alim dan Komnas bisa memberikan pemetaan solusi-solusi yang bisa diberikan. Lalu yang ketiga, ini dari sisi kendala struktural, ini jaringan kerjasama baik secara internal dan eksternal. Secara internal sebenarnya kita bisa memanfaatkan misalnya dari Fakultas Syariah. Kita punya LPK BHI atau Pusat Kajian Hukum apalah di sana yang sebenarnya bisa kita libatkan di dalam ULT. Tetapi mohon maaf keberadaannya kan layamutu walayahya. Sehingga untuk diri mereka sendiri sebagai pusat studi itu belum selesai. Sehingga kalau kemudian kita libatkan di sini agak repot gitu. Dan secara eksternal, ini beberapa lembaga eksternal sudah kita coba untuk bekerja sama gitu. Dia menjadi narasumber, kita undang dalam berbagai event di PSGA gitu. Tapi selesai menjadi narasumber, finish gitu. Jadi tidak memberikan feedback kepada kita terkait kebutuhan ini. Lalu ini yang tadi saya katakan di pertemuan PSGA beberapa waktu yang lalu, ini ada amanat bahwa PSGA ini harus juga punya boundaries gitu ya, harus menegaskan bahwa PSGA itu adalah pusat studi, bukan pusat penyedia layanan. Nah ini sebenarnya masih bisa diperdebatkan lagi, tetapi kesepakatan kami pada waktu itu ULT itu harus terpisah dari PSGA. Lalu yang kendala berikutnya adalah kendala substansi. Yang pertama ini substansi kan terkait dengan peraturan yang kita miliki. Ini kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan SOP yang terbaca. Sebenarnya SK Rektor yang sudah ditandatangani itu relatif sudah sangat operasional. Langkah-langkah dalam pencegahan, dalam penanganan, seperti tadi disampaikan oleh Bu Rektor, relatif sudah sangat detail. Ya, tetapi dalam rumusan undang-undang atau model peraturan begitu kan tidak terbaca. Ya, jadi kurang readable gimana ya bahasanya ya. Kurang bisa terbaca oleh halayak umum gitu. Jadi dibutuhkan SOP yang operasional. Tetapi ini sesungguhnya adalah menjadi tugas kami nanti di ULT. Lalu kendala berikutnya ini yang saya kira cukup serius. Jadi di beberapa kampus juga terjadi tarik menarik. Ya, ini soal sinkronisasi antar aturan. Untuk kasus yang ada di YIN Metro misalnya, kita kan punya SK Rektor tentang pedoman kode etik baik untuk mahasiswa maupun dosen dan pegawai gitu. Nah, jadi semacam ada tarik menarik ini mau pakai SK Rektor tentang KS atau pakai kode etik, karena ini punya logika yang berbeda. Kalau kode etik orientasinya adalah penghukuman, jadi menghukum pelaku, belum memberikan perhatian kepada korban. Sementara di dalam SK Rektor tentang KS ini itu relatif lebih komprehensif, mulai dari pencegahan sampai ke pemulihan. Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban. Nah ini kalau di kita sih tidak persoalannya tidak terlalu serius gitu. Tetapi di perguruan tinggi lain ini sampai pengelolanya saja harus bersih tegang begitu. Ini wilayah saya, ini wilayah kamu. Gitu. Ya, jadi ini menjadi problem yang saya kira cukup serius untuk diantisipasi. Lalu yang ketiga terkait dengan kendala substansi adalah updating dengan Undang-Undang TPKS. Tadi Prof. Alimatul Kiptiah menyampaikan SK Dirjen dan juga SK Rektor itu lahir duluan dari undang-undang. Sehingga ketika undang-undang lahir ini ada penyesuaian yang saya kira perlu dilakukan juga. Termasuk nanti ketika rancangan peraturan Menteri Agama ini nanti disahkan. Di updating terakhir RPMA ini sudah berada di Kemenkumham. Jadi sinkronisasinya tidak di Biro Hukum. Di Biro Hukum sudah selesai, jadi sekarang sudah ada di Kemenkumham. Jadi perlu ada sinkronisasi sampai lintas kementerian. Jadi dari proses ini kemudian saya belajar untuk bikin satu PMA saja, prosesnya panjang sekali, lintas kementerian, lintas KL. Dan hampir setengah tahun proses ini berjalan.
Yang berikutnya ini kendala pada ini ya, teknis penanganan kekerasan seksual. Ini tadi saya ulang lagi slide yang ada di Bu Rektor. Sebenarnya relatif sederhana ya Bapak Ibu untuk penanganan kekerasan seksual di kampus itu. Jadi sebenarnya pelapor atau korban, karena pelapor itu tidak selalu korban, jadi Bapak Ibu sebagai saksi juga bisa melaporkan dan itu bisa diakomodir sesuai dengan SK Rektor ini. Jadi tidak harus pelaku yang melaporkannya. Tidak harus korban, kalau pelaku mesti nggak akan lapor ya. Nah itu dilaporkan kepada ULT, nanti ULT itu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap kasusnya. Kemudian dari ULT itu merekomendasikan kepada rektor tindakan-tindakan apa yang mesti dilakukan. Nah logikanya kan berbeda dengan SOP. Berbeda dengan kode etik. Kalau kode etik kan kepada pimpinan di kampus gitu ya, baru kemudian diproses dan dieksekusi. Nah dalam logika SK Rektor ini ke ULT, jadi asumsinya ULT ini independen. Baru kemudian hasil kajian ULT itu direkomendasikan kepada rektor tindakan apa yang harus dilakukan. Termasuk juga ketika kasusnya itu harus dilempar ke aparat penegak hukum. Jadi ini logika yang saya kira perlu dipahami bersama. Lalu ini yang saya kira kendala budaya yang tidak bisa selesai dalam 1-2 hari. Ini persoalan cara pandang. Soal kekerasan seksual itu adalah persoalan tabu, malu dan lain sebagainya. Dan ini prosesnya akan panjang sekali. Maka dalam paparan dari Bu Rektor tadi ada insersi ke dalam mata kuliah. Nah itu adalah bagian ikhtiar bagaimana kemudian isu kekerasan seksual itu bisa masuk ke dalam kurikulum. Lalu keberterimaan terhadap aturan. Ini isu kekerasan seksual kan isu yang sangat sensitif. Ya ada banyak pelaku yang terancam keberadaannya dengan aturan ini, sehingga bagaimana kemudian aturan ini bisa diterima, karena ini tidak hanya berbicara penghukuman, tetapi juga bagaimana korban-korban itu bisa hidup kembali secara layak. Saya agak emosional kalau sudah berbicara soal korban, dan yang ketiga ini soal sarana dan prasarana. Ini baik itu sarana prasarana untuk sosialisasi maupun sarana prasarana untuk penanganan. Dan tadi Bu Rektor juga sudah menyampaikan fasilitas-fasilitas yang ada di YIN Metro sedang terus diikhtiarkan untuk terus memfasilitasi sarana yang responsif gender. Diapresiasi oleh Prof. Alim terkait tangga yang ramah difabel, dan kami juga sudah menceritakan bagaimana di kampus 2 ya, tangga-tangga itu juga sudah relatif lebih baik, meskipun di kampus 1 kan masih ada yang ekstrim begitu. Termasuk juga untuk kamar mandi sudah terpisah laki-laki dan perempuan, meskipun ada beberapa spot yang masih bareng begitu ya. Tetapi kita terus berikhtiar bagaimana Sarpras ini diperbaiki dan lebih ramah gender. What's the next? Ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman PSGA pada waktu itu, ULT belum ada begitu ya. Ini PSGA mencoba untuk membuka ruang bicara. Ini kita mengakomodir kearifan lokal gitu ya. Nggak tahu ini artinya apa ya. Jangan ragu bercerita. Jangan ragu untuk bercerita gitu. Jadi ini semacam jangan disuruh baca, takutnya makhorijul hurufnya salah gitu. Dan ragu bercerita. Jangan ragu untuk bercerita. Yang di sini sebenarnya lebih asertif dan merangkul orang untuk terbuka bercerita gitu. Ya, jadi ini hotline ini sudah dibuat oleh tim kami yang luar biasa, Mbak Hifni yang punya inisiatif untuk ini gitu. Tanggung jawab untuk bercerita. Ya, di pencegahan ya tadi di PPAK alhamdulillah kami sudah mulai dilibatkan. Kalau di KPM, PPL, pengkaderan organisasi mahasiswa saya sudah menitipkan. Ketika saya datang ke Ormawa, kegiatan-kegiatan Ormawa selalu saya bilang, coba di Ormawa kalau mau rekrut anggota buat fakta integritas. Selama menjadi anggota organisasi mahasiswa tidak akan melakukan tindakan yang mengarah ke
kekerasan seksual ini selalu saya sampaikan ke Allah Akbar.